dan katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Nah, firman Tuhan. Dan itu adalah pekerjaan yang khusus pada masa kini. Perkataan Kristus tersebut menunjukkan beberapa ciri khas. Gereja merupakan ciri khas ya dari karya setelah kehidupan Yesus di bumi. Nah, ketidaktaatan Israel. Tetapi juga gereja dengan Israel itu berbeda. Hubungan antara gereja dan kerajaan. Ya, kalau kerajaan itu sebagai suatu komunitas yang terorganisir secara politis. Ya. Nah, sedangkan berbagai macam konsep tentang kerajaan, ada kerajaan universal, ini berbicara tentang kerajaan Allah yang Allah memerintah secara universal. Lalu disebut dengan kerajaan Daud atau kerajaan mesianik, ini berbicara tentang Yesus yang menjadi raja dan memimpin kerajaan ini sepenuhnya. Tetapi bangsa Israel menolak kerajaan ini, sehingga kerajaan itu ditangguhkan, dan dibangunlah kerajaan yang namanya kerajaan dalam rohani. Tetapi nanti, kerajaan kepemimpinan Kristus ini tetap akan digenapi. Saat kapan? Saat nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi memang, makanya gereja dan Israel nggak bisa dipisahkan, karena satu saat nanti, juga gereja akan memimpin bersama dengan Yesus. Yang dipimpin siapa? Orang-orang Israel dan juga orang-orang bukan Israel yang luput dari masa tribulasi itu. Bentuk misteri kerajaan ini yang tadi saya sampaikan, bahwa Yesus akhirnya menunda kerajaan yang secara establis, tetapi kerajaan ini ditangguhkan dengan kerajaan secara rohani. Nah, kerajaan rohani itu yaitu Yesus memerintah kepada orang-orang percaya. Nah, gereja inilah sekarang yang disebut dengan kerajaan rohani. Sedangkan hubungan gereja dengan kerajaan itu, bahwa gereja bagian dari kerajaan Allah yang universal. Artinya, dari seluruh masa yang namanya kerajaan Allah, gereja itu bagian daripada kerajaan Allah itu. Gereja sudah diangkat terlebih dahulu dan akan memerintah bersama Kristus saat kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun itu nanti ditegakkan di dunia ini. Ya, jadi gereja merupakan bagian dari bentuk misteri kerajaan yang disiapkan untuk nanti di dalam kerajaan milenial itu. Jadi gini ya, tapi ini hanya ilustrasi aja. Pemilunya itu Matius 16, terus pelantikannya ini adalah di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Pentakosta gitu. Ciri khas pada gereja Pentakosta, ya, aspeknya Roh Kudus, dan ciri khas Pentakostanya itu Roh Kudus itu sangat sentral, menjadi pusat daripada pengajaran, pusat daripada worship, penyembahannya. Baptisan Roh Kudus itu sebagai bentuk pengalaman khusus setelah kelahiran baru. Karunia Roh dianggap masih aktif karena beberapa gereja yang lain menganggap bahwa karunia Roh itu sudah berhenti. Ibadah dinamis dan ekspresif. Nah, ini kan jadi ciri khas Pentakosta ya. Mujizat masih terjadi, penginjilan lebih lagi sangat ditekankan. Inilah yang membuat gereja Pentakosta walaupun baru 100 tahun ya, tapi
Dia menjadi salah satu gereja terbesar di Indonesia. Kekudusan penting dalam konteks eskatologi, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan dalam penyembahan itu penuh dengan spontanitas. Jadi bukan ritual, bukan liturgis, tetapi spontanitas, dinamis, ekspresif, dan fokus gereja adalah berbicara tentang kuasa Roh Kudus dan misi. Nah, ini jelas sekali, ya. Jadi ciri khas menurut pandangan Pentakosta terletak pada kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus, manifestasi karunia-karunia rohani, ibadah yang hidup, penekanan pada mukjizat dan penginjilan, serta pengharapan akan kedatangan Kristus. Gereja dipahami sebagai tubuh Kristus yang aktif dan dinamis, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjalankan misi Allah di dunia. Nah, inilah ciri khas gereja yang bisa kita pelajari.